Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi adalah globalisasi perekonomian. Bukti nyata pengaruh globalisasi adalah suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini, tidak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan seluruh ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi berakibat batas-batas suatu negara akan menjadi kabur, dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan ekonomi internasional akan semakin erat. Globalisasi di satu sisi membuka peluang pasar produk ke dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Di sisi lain, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Dampak integrasi nasional di bidang ekonomi yaitu daya saing produk lokal akan kalah, perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing, tajamnya kesenjangan sosial, sektor ekonomi rakyat bersubsidi berkurang, prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang memburuk. Ancaman sosial budaya adalah tindakan dan konsep yang disebarkan sengaja maupun tidak sengaja, dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, dan golongan. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu yang demikian permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Inilah yang nantinya akan mengancam persatuan dan kesatuan antar sesama bangsa. Ancaman dari luar di bidang sosial budaya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia.